Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifa Oktaviana Putri, NIM 24020950265. Saya dari kelas PTIKG, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, kali ini saya akan memaparkan tugas saya. Tugas saya membuat 10 soal dan saya membuat 5 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Beserta saya akan menjelaskannya. Baik, pertama-tama kita mulai dari soal yang pertama, yaitu sebuah kelas terdapat 30 siswa. 10 siswa menyukai matematika, 12 siswa menyukai sains, dan 6 siswa menyukai kedua mata pelajaran tersebut. Berapa banyak siswa yang hanya menyukai matematika? A. 12 siswa, B. 18 siswa, C. 6 siswa, dan D. 24 siswa. Baik, jawaban saya itu A. 12 siswa. Mengapa? Karena jumlah siswa hanya menyukai matematika. Dapat dihitung dengan rumus siswa yang menyukai kedua mata pelajaran sama dengan 18 kurang 6 kurang 12 siswa. Baik, kemudian kita ke soal yang kedua. Dalam sebuah survei, terdapat 50 orang yang ditanya tentang hobi mereka. 30 orang menyukai olahraga, 25 orang menyukai musik, dan 10 orang menyukai keduanya. Berapa banyak orang yang tidak menyukai olahraga maupun musik? A. 15, B. 30, C. 25, dan D. 30. Jawaban saya yaitu B. 20. Mengapa? Karena jumlah orang yang menyukai setidaknya satu hobi dapat dihitung dengan rumus, yaitu total sama dengan orang yang menyukai olahraga ditambah orang yang menyukai musik dikurang orang yang menyukai keduanya, sama dengan 30 tambah 25 dikurang 10 sama dengan 45. Jadi jumlah orang yang tidak menyukai keduanya sama dengan total orang dan dikurang total 50 orang. Dikurang total sama dengan 50 dan dikurang 45 lalu dikurang 5 orang. Kemudian kita ke soal yang ketiga, yaitu sebuah toko menjual 3 jenis buah, apel, jeruk, dan pisang. Jika ada 40 apel, 30 jeruk, dan 20 pisang di toko tersebut, berapa total buah di toko? A. 70, B. 80, C. 90, dan D. 100. Jawaban saya B. 80. Mengapa? Karena total buah dapat dihitung dengan menjumlahkan semua jenis buah. Total buah sama dengan apel ditambah jeruk ditambah pisang sama dengan 40 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 80 buah. Soal yang keempat, di sebuah acara terdapat 3 kelompok, A, B, dan C. Kelompok A terdiri dari 10 orang, kelompok B terdiri dari 15 orang, dan kelompok C terdiri dari 5 orang. Jika setiap anggota kelompok A juga merupakan anggota kelompok B, berapa banyak anggota unik di acara tersebut? A. 15, B. 20, C. 25, dan D. 30. Jawaban saya 20, B. Mengapa? Karena semua anggota kelompok A juga anggota kelompok B. Kita hanya perlu menghitung anggota unik dari 2 kelompok tersebut. Jadi, anggota unik sama dengan anggota A ditambah anggota B. Dan tanpa menghitung 2 kali anggota A, sama dengan 10 ditambah 15 dikurang 10. Ditambah anggota C sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 20 anggota unik. Dan yang terakhir itu soal kelima. Diketahui A sama dengan kurung kurawa 2,4,6,8 tutup kurung kurawa, B sama dengan kurung kurawa 4,8,12 tutup kurung kurawa. Tentukan A, N, B irisan A dan B. A, kurung kurawa 2,6 tutup kurawa, B 4,8, C 2,4,6, dan D 12. Jawaban saya B 4,8.
Penjelasannya, karena irisan antara dua himpunan A dan B adalah himpunan tersebut. Dalam hal ini, elemen yang ada di kedua himpunan tersebut. Dalam hal ini, elemen yang ada di A dan juga di B adalah 4 dan 8. Jadi, A N B sama dengan kurung kurawa 4,8 tutup kurung kurawa. Selanjutnya itu kita ke soal esai. Soal pertama yaitu bagaimana konsep gabungan union himpunan digunakan dalam algoritma rekomendasi konten dari media sosial. Jawaban saya, performa seperti Instagram atau TikTok menggunakan gabungan himpunan untuk menggunakan minat pengguna. Misalnya, jika himpunan A sama dengan fotografi, kuliner, dan himpunan B sama dengan travel, musik, platform akan merekomendasikan konten dari gabungan A, UB sama dengan fotografi, kuliner, travel, dan musik. Mengapa? Karena union memungkinkan algoritma memperluas rekomendasi dengan menggabungkan minat pengguna yang berbeda sehingga meningkatkan keterlibatan pengguna. Kemudian kita ke soal kedua, berikan contoh penggunaan irisan intersection himpunan dapat dalam sistem diskon e-commerce. Jawaban saya, sebuah e-commerce memberikan diskon khusus untuk pengguna yang membeli produk elektronik himpunan A dan perabotan himpunan B dalam waktu bersamaan. Irisan A dan B, pelanggan yang membeli kedua katalog mendapatkan diskon tambahan. Mengapa? Karena dengan irisan e-commerce dapat mengidentifikasi pelanggan loyal yang memenuhi kriteria ganda, sehingga meningkatkan penjualan produk tertentu. Soal yang ketiga yaitu jelaskan aplikasi konsep sebuah dalam pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan akademik. Jawaban saya, jika himpunan E sama dengan semua siswa kelas 10 dan himpunan A sama dengan siswa dengan nilai matematika 80, maka A adalah subset dari S. Guru dapat menggunakan subset ini untuk membentuk kelompok belajar khusus. Mengapa? Karena subset membantu mengidentifikasi kelompok spesifik dalam populasi besar, memudahkan pengelolaan sumber daya seperti les tambahan atau materi lanjutan. Soal keempat itu bagaimana komplemen himpunan digunakan dalam analisis risiko kesehatan. Jawaban saya, misalkan himpunan semesta 8 sama dengan pasien di rumah sakit dan himpunan A pasien dengan tekanan darah tinggi. Komplain pangkat pasien tanpa tekanan darah tinggi. Dokter menggunakan A pangkat untuk memprioritaskan pemeriksaan pasien berisiko rendah. Mengapa? Karena komplemen memisahkan data yang tidak memenuhi kriteria tertentu sehingga memfokuskan analisis pada kelompok berisiko tinggi. Dan soal yang terakhir yaitu yang kelima, jelaskan bagaimana konsep irisan himpunan dapat diterapkan dalam pengelolaan acara untuk mengidentifikasi peserta yang memenuhi syarat tertentu. Berikan contoh konkret. Jawaban saya, dalam pengelolaan acara, misalkan kita memiliki dua kriteria peserta. Himpunan A sama dengan peserta yang mendaftar dan himpunan B sama dengan peserta yang membayar biaya pendaftaran. Irisan A dan B akan memberikan daftar peserta yang telah mendaftar dan juga telah membayar biaya pendaftaran. Mengapa? Karena dengan menggunakan irisan himpunan, panitia acara dapat dengan mudah mengidentifikasi peserta yang memenuhi kedua syarat tersebut, sehingga memastikan bahwa hanya peserta yang valid yang diizinkan untuk mengikuti acara. Ini membantu dalam perencanaan logistik dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Baik, itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.